Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nur Awal Mugododo, NPM 19105020027. Kali ini dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang metrologi industri. Ya, pertama itu konten yang akan saya bahas untuk pertemuan kali ini yaitu introduction, perkenalan diri saya, kemudian yang kedua ada pengertian metrologi, yang ketiga ada macam metrologi, ada pengukuran, kesalahan atau error, yang terakhir yaitu toleransi. Mari, langsung saja kita masuk ke introduction. Berikut merupakan biodata saya. Nama saya Nur Al Mugododo, nomor pokok mahasiswa 19105020027. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi S1 Teknik Mesin angkatan 2019 di Universitas Tidar. Lahir di Purbalingga tanggal 4 Oktober 2001 dan bertempat tinggal di Penaruban, RT 2 RW 2, Bukateja, Purbalingga. Berikut merupakan Facebook saya. Barangkali teman-teman mau nge-add boleh dipersilakan. Dan berikut skill saya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Microsoft Office, dan teamwork saya. Ya, mungkin itu saja pengenalan dari biodata saya. Langsung saja ke pembahasan. Apa itu metrologi? Metrologi yaitu ditinjau dari segi bahasa, kata metrologi berasal dari gabungan antara metro dan logi, di mana metro berasal dari bahasa Yunani yaitu metron yang berarti ukuran, dan akhiran logi dari bahasa Prancis atau logi atau Latin logia yang menunjukkan subjek dari suatu penelitian ilmiah atau ilmu tentang sesuatu. Metrologi sama dengan pengukuran. Mengapa? Metrologi yaitu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengukuran. Dalam instrumentasinya, bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perancangan, pembuatan, penggunaan instrumen atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, pengukuran, serta pengolahan data. Itu ya teman-teman tentang pengertian metrologi. Kemudian lanjut ke tujuan mempelajari metrologi. Kenapa sih? Atau apa sih tujuan kita untuk mempelajari metrologi? Secara umum tujuan mempelajari metrologi industri idealnya adalah menguasai seluk-beluk pengukuran sehingga bila diaplikasikan di bidang perindustrian akan diperoleh hasil atau produk yang presisi dengan biaya yang semurah mungkin. Secara rinci dapat juga dikemukakan bahwa tujuan mempelajari metrologi industri adalah yang pertama, dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Yang kedua, dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Yang ketiga, dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dan dari objek yang akan diukur. Yang keempat, dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. Yang kelima, dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu meningkatkan produktivitas hasil pekerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan, keterampilan teknik, maupun di bidang perindustrian. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam metrologi. Nah, teman-teman, metrologi itu dibagi menjadi dua, yaitu metrologi legal dan metrologi teknik. Metrologi legal merupakan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode pengukuran, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik. Kemudian metrologi teknik, yaitu metrologi ilmiah dan metrologi industri. Dibagi menjadi dua nih metrologi teknik. Metrologi ilmiah yaitu berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar pengukuran dan pemeliharanya. Sedangkan metrologi industri yaitu ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometrik suatu produk, menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil produk yang mendekati hasil sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengukuran. Apa sih pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang belum diketahui dengan suatu besaran jenis-jenis pengukuran dalam metodologi. Maksudnya proses membandingkan suatu besaran yang belum diketahui dengan suatu besaran. Kemudian jenis-jenis pengukuran dalam metodologi industri yaitu yang pertama pengukuran linear, pengukuran sudut, pengukuran ulir, pengukuran roda gigi, pengukuran profil, dan pengukuran posisi. Karakteristik pengukuran. Ada beberapa sih karakteristik pengukuran. Yang pertama ada ketelitian atau accuracy.
Akurasi atau ketelitian yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang mendekati harga sebenarnya. Kemudian yang kedua itu kecermatan atau resolution, yaitu skala terkecil yang mampu dibaca oleh alat ukur. Yang ketiga itu ketepatan atau precision, kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang sama dari beberapa pengukuran yang dilakukan. Yang keempat ada keterulangan atau repeatability. Yang kelima ada kehandalan atau reliability. Yang keenam ada ketertelusuran. Yang ketujuh ada rentang ukur atau range. Dan yang terakhir itu ada jangkauan atau span. Kemudian masuk ke metode pengukuran. Di metode pengukuran ada beberapa macam metode, itu ada 4. Yang pertama pengukuran langsung, ada pengukuran tak langsung, pengukuran dengan kaliber batas, dan yang terakhir ada membandingkan dengan bentuk standar. Pengukuran langsung merupakan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur langsung, di mana hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung. Kemudian pengukuran tak langsung. Apa sih? Pengukuran tak langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur standar, di mana hasil pengukuran tidak dapat diperoleh secara langsung. Yang ketiga ada pengukuran dengan kaliber batas. Pengukuran dengan kaliber batas yaitu pengukuran yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dimensi suatu produk berada di dalam atau di luar daerah toleransi produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu membandingkan dengan bentuk standar, yaitu metode pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan bentuk produk dengan bentuk standar dari produk tersebut. Nah, terakhir ada kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran ada dua, yaitu kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan pada instrumen itu sendiri. Contohnya, gesekan bantalan penggerak meter, ketegangan pegas, kalibrasi yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Kemudian ada kesalahan acak. Kesalahan acak yaitu kesalahan yang penyebabnya tidak secara langsung dapat diketahui. Contohnya, kondisi lingkungan, yaitu temperatur, tekanan, kelembaban, tinggi listrik statis, medan elektromagnetik yang kuat, dan lain sebagainya. Dari mana sih sumber-sumber kesalahan pengukuran itu? Sumber-sumber kesalahan pengukuran itu yang pertama ada kesalahan pengukuran karena alat ukur. Yang kedua ada kesalahan pengukuran karena benda ukur. Kesalahan pengukuran karena faktor si pengukur. Ada yang keempat kesalahan karena kondisi manusia. Yang kelima ada kesalahan karena pembacaan skala ukur. Dan yang keenam atau yang terakhir itu kesalahan karena faktor lingkungan. Nah, teman-teman kita masuk ke subtoleransi, batasan, dan suaian. Toleransi. Apa sih itu toleransi? Toleransi merupakan perbedaan harga antara ukuran batas terbesar dengan ukuran batas terkecil dari penyimpangan yang diperbolehkan. Kemudian ada batasan. Batasan atau harga batas merupakan ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen. Dan yang ketiga, suaian adalah hubungan yang terjadi akibat adanya perbedaan ukuran sebelum komponen yang akan dirakit. Jenis-jenis suaian. Ada 3 nih teman-teman jenis-jenis suaian. Yang pertama ada suaian longgar. Suaian longgar adalah suaian yang selalu akan menghasilkan kelonggaran karena daerah toleransi lubang selalu terletak di atas toleransi poros. Yang kedua ada suaian paksa. Suaian paksa akan selalu menghasilkan kerapatan karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah toleransi poros. Dan yang ketiga ada suaian pas. Nah, kalau suaian pas, suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran maupun kerapatan karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling berpotongan. Nah, berikut contoh penggunaan toleransi teman-teman. Nah, yang kita digunakan pada kali ini itu standar ISO. Nah, ada gambar tuh 45G7. 45G7 artinya suatu poros dengan ukuran dasar 45 mm, kemudian posisi daerah toleransi mengikuti aturan kode huruf G. Nah, aturan kode huruf G ini dapat teman-teman ketahui itu di internet, standar ISO-nya. Dan yang ketiga itu besar harga toleransinya mengikuti aturan kode angka 7. Yap, terima kasih teman-teman sudah mencermati penjabaran atau penjabaran materi dari saya. Terima kasih telah menonton dan telah